find someone with all your Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menampilkan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni keterampilan dasar mengajar. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu keterampilan dasar mengajar. Nah, menurut S. Glickman, keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, instruktur, dan tenaga pendidik lainnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, dan profesional. Nah, ada 8 keterampilan dasar mengajar, yakni keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing kelompok kecil, membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan keterampilan mengelola kelas. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Halo semuanya, bersama saya Nur Hazima. Kita akan membahas tentang 2 keterampilan dasar mengajar, yakni keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan keterampilan menjelaskan yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Oke, yang pertama keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kegiatan membuka dan menutup pelajaran merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh setiap guru dalam mengajar. Membuka pelajaran berkaitan dengan usaha guru dan memulai kegiatan pembelajaran, sedangkan menutup pelajaran berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri pelajaran. Hal ini terjadi pada awal dan akhir pelajaran. Dalam membuka pelajaran, guru menyiapkan siswa untuk memasuki inti dari kegiatan belajar, menyiapkan mental siswa, membangkitkan motivasi siswa, memberikan gambar yang jelas tentang materi yang akan diajarkan. Di mana dalam membuka pelajaran, setiap guru mempunyai gaya yang dapat sangat bervariasi, misalnya membuka dengan salam, memberikan motivasi, dan ada juga yang melakukan apersepsi sebelum masuk pada materi, ada juga yang membuat siswa bernyanyi sebelum pelajaran dimulai. Sedangkan dalam menutup pelajaran, guru memberikan kesimpulan, memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung, mengetahui keberhasilan siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah dijalani, dan guru memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan yang baru saja dikuasai. Dan di akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi dan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dibahas. Nah, teman-teman sudah paham? Agar lebih paham lagi, yuk simak video contoh kegiatan membuka dan menutup pelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, wah, syukur alhamdulillah kalau semuanya baik. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Tolong kita kelasnya pimpin doa. Amin. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau periksa kehadiran dulu ya. Mau cek-cek kehadiran. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Wah, alhamdulillah kalau semuanya hadir hari ini. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, kita belajar tentang protista. Kan minggu lalu tuh kita udah belajar apa itu protista. Ada yang bisa beritahu Ibu apa itu protista? Ya, silahkan Mita. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mita adik-adik. Protista itu adalah organisme bersel tunggal. Hidupnya berkoloni dan hidup di tempat lembab. Oke. Nah, selain pengertiannya, minggu lalu kita udah belajar banyak hal tentang protista. Salah satunya adalah jenis-jenisnya. Protista itu kan ada 3. Ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip
Ya, jamur atau fungi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungi atau jamur. Belajar tentang fungi atau jamur itu penting loh. Karena kenapa? Karena kita ini hidup tidak terlepas dari yang namanya fungi atau jamur. Dari makanan, dari tempat atau lingkungan kita, tempat tinggal kita. Fungsi jamur itu bisa juga jadi pengurai. Tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, siswa atau peserta didik dapat mengetahui apa ciri-ciri umum dari jamur. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui apa kelompok-kelompok jamur atau jenis-jenis jamur. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri yang telah kita jelaskan ya. Sekalian, itulah penjelasan mengenai materi fungi hari ini. Dan seperti yang saya janjikan di setiap akhir pertemuan kita akan melaksanakan yang namanya quiz. Jadi, saya tadi mengatakan bahwa perhatikan baik-baik saat saya menjelaskan. Oke, sekarang naikkan kertas lembar. Yang ada di meja cuma ada pulpen dan kertas. Semua bukunya ditutup, bukunya disimpan dulu. Oke, pertanyaannya, kita mulai ya. Pertanyaannya, Oke, selesai. Waktunya sudah habis ya. Oke, silahkan kumpul ke depan di meja saya. Oke, terima kasih. Ya, adik-adik sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan hari ini yaitu baiklah, kita sudah berada di akhir pertemuan hari ini. Betul-betul di akhirnya. Dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa, minggu depan kita akan belajar tentang monera. Jadi saya harap adik-adik sekalian mempelajarinya, mencari referensi tentang apa itu monera dan lain-lain sebagainya. Agar di setiap pertemuan semuanya sudah bisa, jika ditanya sudah bisa menjawab, dan saya akan menjelaskan lebih lanjut. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Sudah paham tidak? Oke deh, kalau begitu kita lanjut ke materi keterampilan menjelaskan. Kegiatan menjelaskan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan guru dalam pembelajaran. Guru tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran. Menjadi sia-sia jika penguasaan materi yang dimiliki oleh seorang guru tidak diikuti oleh kemampuan dalam menjelaskan. Oleh karena itu, seorang guru juga harus mampu untuk menjelaskan. Mengapa guru harus menguasai keterampilan menjelaskan? Karena umumnya interaksi lisan di dalam kelas didominasi oleh guru, sehingga dengan menguasai keterampilan menjelaskan, guru dapat membimbing jalannya proses belajar di kelas dengan baik. Selain itu, sebagian besar kegiatan guru adalah informasi sehingga dibutuhkan kegiatan pembicaraan. Agar penjelasan yang diberikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa, tentu saja guru harus menguasai teori memberikan penjelasan dan mampu menerapkan teori tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Bahwa guru sebagai pengajar selalu menjelaskannya materi yang akan diajarkan kepada siswa dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa serta memberikan contoh yang konkret agar siswanya bisa mengerti dari apa yang telah dijelaskan oleh guru. Bagaimana semuanya? Pasti sudah paham kan? Kalau begitu kita ke pemateri selanjutnya. Let's go. Halo guys, bersama saya Firdanto Layu. Yuk kita simak materi selanjutnya, yaitu keterampilan bertanya dan keterampilan memberi penguatan. Keterampilan dasar mengajar yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan bertanya sangat penting dalam mencapai kualitas pembelajaran. Pada umumnya bertanya bertujuan untuk memperoleh data maupun informasi. Namun kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru tidak hanya bertujuan untuk memperoleh informasi, tetapi juga untuk meningkatkan terjadinya interaksi antar guru dengan siswa dan antar siswa dengan siswa. Dengan demikian, pertanyaan yang diajukan guru tidak semata-mata bertujuan mendapat informasi tentang pengetahuan siswanya, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk mendorong para siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Selain keterampilan bertanya,
Memberi penguatan atau motivasi kepada siswa sangatlah penting karena dengan respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap baik dan memungkinkan berulangnya kembali tingkah laku tersebut bahkan lebih meningkat lagi. Pemberian penguatan haruslah dilakukan dengan bervariasi yang dimana diharapkan agar siswa lebih termotivasi lagi dalam belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya berusaha mencari variasi baru dalam memberi penguatan. Misalnya, kita bisa memberikan penguatan kepada siswanya seperti penguatan verbal yakni acungan jempol dan hadiah serta penguatan verbal seperti memberi pujian. Hal tersebut akan membuat siswa lebih giat untuk belajar. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video contoh kegiatan memberikan penguatan kepada siswa berikut ini. Saya sudah tahu kan, semua dengar apa yang tadi yang saya katakan. Pasti semua perhatikan. Saya sudah katakan bahwa perhatikan saat saya menjelaskan ya. Oke, saya mau bertanya nih. Tadi tentang jenis-jenis protista, ada yang tahu? Oke, saya tunjuk dulu. Oke, silahkan, Mail. Oke, protista itu ada 3 jenis, sebutkan ketiga-tiganya. Wah, betul sekali kata Mail. Saya berikan 2 jempol. Oke, aplaus dulu untuk temannya. Bagaimana semuanya pasti sudah paham kan? Kalau begitu kita ke materi selanjutnya. Halo teman-teman, bersama saya Andri Pitalia. Yuk kita simak materi selanjutnya, yaitu keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan ke-6, keterampilan mengadakan variasi. Tidak hanya memberikan bertanya dan penguatan kepada siswa, akan tetapi guru juga mampu mengadakan variasi, sehingga siswa tidak merasa bosan dalam belajar. Dengan adanya variasi yang dilakukan guru dalam mengajar, bukan hanya siswa yang akan memperoleh kepuasan mengajar, akan tetapi guru juga akan memperoleh kepuasan dalam mengajar. Dengan melakukan variasi dalam pembelajaran, siswa lebih dapat termotivasi dalam belajar. Olehnya itu, guru dituntut untuk lebih banyak mengetahui apa yang disukai oleh siswanya dalam belajar, sehingga guru mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton dalam pembelajaran. Selanjutnya, bentuk-bentuk variasi mengajar guru diantaranya: 1. Variasi dalam mengajar, dari variasi suara, misalnya tinggi jadi rendah, cepat jadi lambat, dan lain-lain. Selanjutnya, pemusatan perhatian siswa, misalnya guru mengatakan perhatikan ini adik-adik, penting untuk kalian semua ketahui, dan lain-lain. Selanjutnya, kesenyapan atau kebisuan guru akan menarik perhatian siswa, melakukan kontak pandang dengan siswa. Selanjutnya, gerak badan atau mimik, misalnya ekspresi wajah guru, gerak kepala, badan, dan anggota tubuh lainnya, penggantian posisi guru di dalam kelas. Dan yang kedua, variasi guru dengan siswa. Variasi guru ini misalnya variasi komunikasi guru dengan siswa sangat beragam, seperti kegiatan integrasi guru, kegiatan tanya jawab, kegiatan presentasi, diskusi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, variasi media atau alat-alat pembelajaran. Misalnya, guru menggunakan alat-alat yang bervariasi yang bisa menarik minat siswa sehingga siswa dapat antusias dalam belajar dan termotivasi lagi dalam belajar. Misalnya menggunakan video yang menarik, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah paham tidak? Oke, kita lanjut ke materi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Pembelajaran saat ini cenderung memberikan siswa untuk berperan aktif mencari informasi secara mandiri. Maka dari itu, pembelajaran disetting untuk memberikan kesempatan siswindarya untuk berkelompok. Seorang guru harus mampu untuk membimbing siswa berkelompok dengan baik. Begitupun dalam kelompok kecil. Dalam proses pembelajaran dengan pembentukan kelompok kecil, guru harus dapat membina siswa untuk berdiskusi dan berbagi informasi di dalam kelompoknya. Hal tersebut harus dihindari, maka keterampilan mengelola kelompok kecil perlu dikuasai oleh seorang guru. Berikut ini adalah komponen yang harus diperhatikan guru dalam membimbing kelompok kecil, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada satu tujuan.
dan satu topik diskusi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, guru dapat melakukannya dengan cara menyampaikan tujuan dalam diskusi, menyampaikan masalah yang akan dibahas, mencatat aspek-aspek yang mengganggu jalannya diskusi. Yang kedua, menganalisis pendapat dari siswa. Analisis terhadap jawaban atau pendapat siswa, apakah setiap pendapat yang diutarakan sudah berlandaskan sumber pengetahuan yang tepat dan memiliki landasan. Yang ketiga, meluruskan alur berpikir siswa. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Yang kelima, menutup diskusi dapat dilakukan dengan membuat rangkuman hasil diskusi. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Kalau begitu, kita ke pemateri selanjutnya. Sekian materi. Hai kawan-kawan, saya Dian Aulia selaku pemateri terakhir. Tadi sudah dijelaskan 6 keterampilan dasar mengajar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 2 keterampilan terakhir, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, dan keterampilan mengelola kelas. Ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kegiatan mengajar kelompok kecil dan perorangan membuat guru dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Karena pembelajaran di kelas tidak melulu berkelompok, maka guru juga harus bisa mengelola pembelajaran secara individu, karena ada materi pelajaran yang baik jika dilaksanakan pembelajaran berkelompok, namun ada pula materi yang lebih cocok untuk pembelajaran perorangan. Oleh sebab itu, guru harus memiliki kemampuan untuk mengajar kedua-duanya. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih aktif dan terus mengasah kemampuan yang mereka miliki. Di samping itu, siswa juga akan lebih akrab dengan guru maupun dengan siswa lain. Guru dapat membantu siswa sesuai dengan kebutuhannya, misalnya dengan memberinya tugas dan dengan kemampuannya, atau menilai kemampuan siswa dengan cara yang paling tepat untuk siswa tersebut. Adapun ciri-ciri pembelajaran perorangan dan kelompok kecil adalah: yang pertama, hubungan yang akrab antar personal, baik guru dengan siswa maupun antar siswa. Yang kedua, siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan cara, minat, dan kecepatan masing-masing. 3. Guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 4. Sejak awal, sebaiknya siswa dilibatkan dalam menentukan tujuan, materi yang akan dipelajari, maupun dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan, maupun tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya materi keterampilan mengajar yang terakhir, yaitu keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas merupakan keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal tersebut. Menurut Milan Rianto, pengelolaan kelas merupakan upaya pendidik untuk menciptakan dan mengendalikan kondisi belajar serta memulihkannya apabila terjadi gangguan atau penyimpangan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Kegiatan pembelajaran akan berlangsung secara efektif jika faktor-faktor yang mendukung berhasilnya kegiatan pembelajaran dapat diciptakan. Salah satunya adalah iklim belajar yang kondusif atau optimal. Iklim belajar optimal atau kondusif berkaitan dengan orang dan barang. Dalam hal ini, pengaturan tempat duduk siswa yang sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung, ruangan kelas yang bersih dan terang, alat pelajaran yang menarik atau hubungan guru dan siswa, maupun siswa dengan siswa yang lainnya, sehat dan akrab. Semua faktor tersebut akan berinteraksi menciptakan iklim yang sehat dan kondusif. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Tibalah kita di akhir video ini. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.